tugaskan Bupati mewakili beliau dalam ulang tahun PKP dan juga menanam di sini. Jadi ini sambutan Bupati sudah ada dan saya bacakan untuk kita semua. Bupati Kupang, sambutan Bupati Kupang pada kegiatan penghijauan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-23 Partai Keadilan dan Persatuan. Bertempat di Ragnamo 15 Januari 2022. Yang saya hormati Ketua DPP Provinsi, Ketua DPK Kota Kabupaten, Sekretaris dan para pengurus Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan dan Persatuan Kabupaten Kupang, anggota DPRD Kabupaten Kupang, seluruh simpatisan Partai Keadilan dan Persatuan, Pak Kepala Desa, singkatnya hadirin sekalian yang saya hormati dan banggakan. Salam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salve. Salve. Salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama perkenankanlah saya untuk menyampaikan salam hormat dari Bapak Bupati Kupang kepada Ketua DPP, Ketua DKP, Sekretaris dan seluruh pengurus Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan dan Persatuan Kabupaten Kupang atas kesempatan dan kehormatan yang telah diberikan kepada pemerintah Kabupaten Kupang untuk hadir dan berbagi sukacita pada peringatan hari ulang tahun Partai Keadilan dan Persatuan ke-23 tahun 2022 saat ini. Sedianya kegiatan ini dihadir oleh beliau, namun karena pada waktu yang bersamaan terdapat kegiatan yang tidak dapat diwakilkan, maka tanpa mengurangi rasa hormat, saya ditugaskan untuk mewakili beliau sekaligus membacakan sambutan tertulis dari Bapak Bupati Kupang. Hadirin yang saya hormati, syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas penyertaannya bagi kita hingga hari ini, di mana kita telah dituntun dengan selamat melewati berbagai pergumulan hidup selama tahun 2021 sampai tahun 2022 ini. Sukacita kita terus kita nikmati dan semakin bertambah seiring pertambahan usia bagi Partai Keadilan Persatuan yang ke-23. Untuk itu, pada kesempatan yang baik ini, atas nama pemerintah Kabupaten Kupang, saya menyampaikan selamat ulang tahun serta selamat Natal dan Tahun Baru kepada Ketua, Sekretaris, Pengurus serta seluruh anggota dan simpatisan Partai Keadilan dan Persatuan Kabupaten Kupang. Semoga dengan damai Natal dan semangat Tahun Baru yang berpadu dengan kebanggaan dan sukacita merayakan HUT Partai Keadilan dan Persatuan yang ke-22 ini, ke-23 ini dapat mengantarkan kita untuk lebih mempererat kemitraan dan solidaritas bersama dalam mewujudkan keadilan, pembangunan, dan persatuan yang kokoh bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kupang yang kita cintai bersama. Hadirin yang saya hormati dan banggakan, sebagai sebuah partai politik yang lahir dari gerakan moral putra-putri bangsa dalam menghadapi krisis multidimensi yang terjadi pada tahun 99 yang lalu, Partai Keadilan dan Persatuan harus diakui telah turut memberi begitu banyak sumbangsi, kontribusi, dan karya nyata dalam memperjuangkan keadilan, pembangunan, dan persatuan yang kokoh bagi masyarakat dan bangsa ini. Partai Keadilan dan Persatuan dalam perjalanan karier politiknya selama 23 tahun juga telah secara konkret menunjukkan eksistensinya sebagai penyalur aspirasi masyarakat
dalam upaya memperkecil kesenjangan antara masyarakat maupun antar wilayah di tingkat pusat maupun daerah. Sebagai pemerintah, kami tentu sangat mengapresiasi segala perjuangan dan langkah-langkah politik yang dilakukan Partai Keadilan dan Persatuan selama ini. Karena pada prinsipnya, pemerintah bersama Partai Keadilan dan Persatuan adalah mitra yang memiliki tujuan yang sama bagi masyarakat, yakni menghadirkan pembangunan yang berkeadilan. Dan hanya dengan keadilan, maka persatuan dan kesatuan di tengah kemajuan bangsa ini tetap terjaga dan berkembang seturut perkembangan dunia. Untuk itu, maka kami sangat berterima kasih kepada Partai Keadilan Persatuan yang mampu memanifestasikan sukacita dan kebanggaan memperingati hari ulang tahun yang ke-23 ini. Dalam bentuk kegiatan penghijauan, kegiatan ini menjadi kegiatan yang relevan dengan berbagai isu strategis yang ada di daerah Kabupaten Kupang yang kita cintai. Wajib hadir di tengah masyarakat, di tengah-tengah mereka untuk mengatasi keterbatasan penghijauan yang dahulu menjadi platform pelestarian lingkungan, dewasa ini sudah hampir luput dari perhatian kita bersama. Kejadian bencana banjir yang terjadi akibat badai Seroja yang menerjang masyarakat kita di awal tahun 2021 lalu sebenarnya mestinya dapat direfleksikan sebagai sebuah panggilan untuk kembali memperhatikan pentingnya penghijauan, khususnya pada lahan-lahan yang potensial terdampak bencana di tengah maraknya kegiatan eksploitasi lahan dan hutan. Untuk itu kami berharap kegiatan penghijauan yang dilakukan pada hari ini kiranya dapat menjadi sebuah inisiasi positif dalam menggerakkan semua elemen masyarakat untuk bersinergi melestarikan lingkungan hidup yang ada di sekitarnya. Masyarakat perlu diberikan edukasi melalui karya-karya nyata. Masyarakat butuh bukti, bukan janji. Untuk itu, kita secara bersama-sama, pemerintah dan partai politik, wajib hadir di tengah-tengah mereka untuk mengatasi keterbatasan dan permasalahan mereka. Saya yakin dengan semangat kebersamaan, perhatian dan intervensi yang masif dari seluruh pihak yang berkepentingan di daerah ini, maka cita-cita dan tujuan pembangunan yang berkeadilan serta persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat, daerah dan bangsa akan menjadi sebuah keniscayaan. Hadirin yang saya hormati, sebelum mengakhiri sambutan ini, saya dapat menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Kupang ini, kalau dihubungkan dengan pelestarian lingkungan ini, ada tagline dari Pak Bupati, ada 5P, revolusi 5P, yaitu pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan pariwisata. Dan dalam minggu ini, Pak Bupati membuat gerakan, yaitu pada waktu lalu di Ratnamo ini, di Golidopi, dilakukan pengolahan lahan untuk dalam rangka mengantisipasi musim hujan ini. Dan kemarin kami bersama-sama itu untuk gerakan pertanian. Saya dengan kemarin kami di Teres, Malaysia Selatan, Burain, di sana gerakan revolusi perkebunan, yaitu dilakukan penanaman kelapa dan kurma. Ini kurma ini ya bukan parang kita, jadi memang terlalu hafal itu. Jadi ini ada 15.000 pohon kelapa hijau, itu memang agak berbeda dibanding dengan kelapa dalam kita, itu yang dikembangkan di Malaysia Selatan sana dengan kurma. Karena kurma ini dari segi ekonomis ya cukup bagus hasilnya,
Dan karena itu diharapkan oleh Pak Bupati kepada masyarakat kemarin di Burain itu bahwa itu adalah embrio bagaimana mengembangkan kurma di Kabupaten Kupang. Sehingga pada waktunya orang tidak mencari kurma lagi ke arah sana, tetapi mencarinya di Kabupaten Kupang. Dan karena itu Pak Bupati kemarin oleh Pak Ketua PKP Kabupaten Kupang bertemu, beliau waktu menyampaikan ke saya untuk mewakili, dia bilang dia berterima kasih buat partai PKP yang juga mendukung kegiatan Revolusi 5P yang ada di Kabupaten Kupang ini. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Akhir kata, saya ucapkan selamat ulang tahun ke-23 kepada Partai Keadilan dan Persatuan. Teruslah menjadi partai politik yang amanah, partai politik yang menjunjung nilai demokrasi, dan partai politik yang berpikir modern. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati setiap usaha dan niat baik dalam melaksanakan tugasnya. Terima kasih. Salam. Salam.